Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iti Wahyuni, guru matematika di SMA Negeri 1 Cikampek. Untuk hari ini, materi pembelajaran yang akan di sini saya akan membahas tentang materi turunan fungsi trigonometri untuk bagian yang kedua, tentang penerapannya. Ya, di sini saya membuat bagian dari pembelajaran tentang peta konsep, mengingat kembali rumus turunan fungsi trigonometri, penggunaan turunan fungsi trigonometri, kecepatan dan percepatan fungsi trigonometri, kesimpulan, dan penutup. Oke. Peta konsep untuk materi turunan fungsi trigonometri, ini ya, yang pertama itu tentang turunan fungsi trigonometri, membahas tentang sifat dan teorema dasar turunan fungsi trigonometri. Yang berikutnya menyelesaikan masalah kontekstual fungsi trigonometri. Untuk pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sifat dan teorema dasar turunan fungsi trigonometri, dan untuk hari ini kita membahas tentang menyelesaikan masalah kontekstual fungsi trigonometri. Oke, untuk mengingat kembali materi sebelumnya, di sini dibahas tentang rumus turunan fungsi trigonometri, di mana ada beberapa rumus turunan yang memang akan kita gunakan untuk membahas tentang penerapan fungsi trigonometri. Tanpa kita sadari bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang memang menggunakan terapan-terapan ilmu matematika. Karena biar bagaimanapun dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari penerapan ilmu matematika. Di antaranya penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di sini ada gambar yang memang sebenarnya potongan beberapa video yang ditampilkan kepada siswa-siswi tentang penerapan atau penggunaan turunan fungsi trigonometri. Di antaranya pada kecepatan pesawat ketika hendak landing atau hendak lepas landas, tentunya di situ ada perhitungan-perhitungan baik dari sudut yang terbentuk atau sudut yang akan dibentuknya sehingga bisa sesuai dengan komposisi pesawat yang sudah dibuat. Berikutnya di sini selain tadi tentang kecepatan pesawat atau penggunaannya, di sini juga yang sering kali digunakan itu adalah penerapan turunan fungsi trigonometri pada kecepatan dan percepatan. Perlu diketahui bahwasannya kita sering mendengar kecepatan dan percepatan yang memang sering dipelajari di pelajaran fisika. Dan ini tidak lepas juga dari penerapan ilmu matematika yang digunakan dalam menentukan kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah turunan pertama dari suatu fungsi perpindahan. Kalau kita misalkan X itu adalah perpindahan, maka kecepatan itu adalah dx per dt, di mana T ini merupakan waktunya. Sementara percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan ataupun turunan kedua dari perpindahan. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi perbedaan antara kecepatan dan percepatan itu pada terapan fungsi turunan trigonometri, kalau kecepatan itu adalah turunan pertamanya dari perpindahan, sementara kalau percepatan itu adalah turunan kedua dari perpindahan. Sementara percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Oke. Berikutnya di sini saya memberikan contoh soal tentang bola yang bergerak melingkar beraturan, di mana persamaan posisi bolanya itu diketahui Ft sama dengan 2 sin T. Di sini siswa disuruh menentukan kecepatan bola pada saat T 1/12 pi detik. Nah, di sini pada saat T 1/12 detik dengan perpindahan Ft sama dengan 2 sin 2T, maka untuk menentukan kecepatannya kita tentukan dulu turunannya. Turunan pertama dari Ft sama dengan 2 sin 2T yaitu adalah 2, turunan dari sini itu adalah cos. Jadi 2 cos 2T, sementara turunan dari 2
2T itu adalah 2 saja. Ketika dikalikan jadi 4 cos 2T. Untuk berikutnya kita substitusikan, di mana yang ditanya itu adalah kecepatan bola pada saat T 1/12 V. Kita substitusikan, 4 cos 2, T-nya kita substitusikan menjadi 1/12 V, maka FT-nya itu adalah 4 cos 2/12 V. Atau FT sama dengan 4 cos 1/6 V. Nah, kalau untuk dalam bentuk trigonometri, maka V-nya di sini kita ganti menjadi 180 derajat. 180 derajat kalikan 1/6 itu sama dengan 30 derajat, maka kecepatan bola pada saat T 1/12 detik itu adalah 4 kalikan dengan cos 30. Cos 30 itu senilai dengan setengah akar 3. Maka 4 kali setengah akar 3 itu adalah 2 akar 3 meter per detik. Ya, kesimpulannya bahwasannya penggunaan turunan fungsi trigonometri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak kita sadari. Tentunya setelah mempelajari ini, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan penggunaan turunan fungsi trigonometri. Ya, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.